bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah membeliku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Shalom dan salam damai dalam kasih Kristus untuk semua saudara dan saudari. Firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 39 mengatakan agar kita mengasihi orang lain seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Persoalannya,
mengapakah kita harus mengasihi? Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi sebab Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh itu, marilah kita mengasihi orang lain seperti Kristus yang mati di atas kayu salib, karena Dia mengasihi kita semuanya. Marilah kita memulakan kebaktian kita dengan salam. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita muji Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa, doa untuk hari ini. Tuhan Allah penebus kami, Engkau mendengar seruan umat-Mu dan mengutus hamba-Mu Musa untuk menuntun mereka keluar daripada perhambaan. Lepaskanlah kami daripada penindasan dosa dan maut, dan dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, bawalah kami ke tanah perjanjian kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama diambil daripada Mazmur pasal 75 ayat 2 sehingga 11. Di bawah tajuk Allah Hakim yang Adil. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengukuhkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher.
Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan daripada gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Ayat yang ke-17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan sahaja kerana ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga kerana ia mengatakan bahawa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anaknya, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Allah menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ayat terakhir, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu di dalam ibadah dan kita mau bersama-sama dikuatkan semula tentang karakter Allah sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Adil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, supaya iman kami dikuatkan, diteguhkan semula tentang karakter Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu, dan kami mohon Engkau memberikan kami pengertian melalui pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, setiap hari kita menantikan informasi terkini tentang case positif COVID-19. Malah ada satu berita terbaru mengatakan Malaysia akan dilanda twindemic, yaitu pertembungan antara dua wabak, influenza dan COVID-19 pada hujung tahun ini. Semakin mengerunkan. Dan kita sudah belajar untuk menjadi kuat di dalam Kristus dan percaya bahwa Yesus, Tuhan yang Maha Kekal, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Namun, di manakah keadilan-Mu ya Tuhan kepada kami? Adilkah kami diperlakukan demikian? Saudara, apakah Anda pernah meluahkan sedemikian? Pada pagi ini, saya ingin membawa
Anda semua melihat Mazmur 75. Nah, yang unik sekali adalah Mazmur 75 ini adalah nyanyian pujian tentang keyakinan dan penantian akan keselamatan dan keadilan dari Tuhan atas umatnya. Nah, latar belakang Mazmur ini adalah terjadi serangan dari Sanherib atau musuh-musuh lain yang berbahaya. Dalam keadaan yang mencemaskan ini, pemimpin nyanyian, yaitu bernama Asyaf, mengajak umat Tuhan bersyukur dan bersorak-sorak kepada Allah. Seperti dia katakan dalam Mazmur 75 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 75 ayat 2. 1, 2, 3. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Nah, mengapa Asyaf mengajak orang bersyukur di dalam keadaan yang mencemaskan ini? Karena Asyaf percaya apapun yang akan terjadi, Tuhan yang mereka sembah adalah Allah dan Hakim yang adil. 2 poin pada pagi ini. Poin yang pertama, Allah pasti menghakimi dengan kebenaran. Kita baca sekali lagi Mazmur 75 3 hingga 4 sama-sama. Apabila aku akan menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Nah, lihat ayat ini. Apabila aku akan menetapkan waktunya. Wow! Apabila aku akan menetapkan waktunya. Nah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Dia ada hak untuk menetapkan waktu. Maka benar ayat ini, Matius 24 ayat 36. Yesus pernah berkata ayat ini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, lihat ayat ini. Bapa tahu, karena dia yang menetapkan waktu. Waktu apa? Waktu dia sendiri akan menghakimi dunia ini dengan kebenaran sebagai hakim yang adil. Nah, apa yang diadili? Tuhan mengadili pikiran kita. Nah, karena Tuhan yang maha kekal dan maha tahu, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata. Ibrani 4 ayat 13. Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia mengadili pikiran kita. Nah, Tuhan juga mengadili kita menurut apa yang dipikirkan dalam hati dan minda kita. Maka pada minggu lalu saya mengajak kita semua jangan panik, jangan resah. Bukan ketakutan mendahului kita. Karena semua itu terkandung di dalam pikiran kita. Nah, pada masa yang sama, janganlah keangkuhan kita untuk melanggar SOP yang sudah ditetapkan menjadi niat di dalam hati kita. Karena apa? Karena Tuhan akan mengadili menurut apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Oleh itu, kita semua mesti berwaspada terhadap apa yang kita pikirkan. Kita perlu pastikan supaya apa yang dipikirkan dan diniatkan adalah murni dan baik. Nah, kebenaran dan keadilan Tuhan tidak akan dapat bantahan daripada sesiapapun, termasuk
pemfitnah, maupun orang-orang yang jahat. Karena Tuhan dengan mudah menghancurkan kekuatan mereka dan meninggikan orang benar. Lihat ayat 5 dan 6. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, jangan memfitnah. Dan kepada orang-orang fasik, janganlah meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Karena Allah akan dengan mudah menghancurkan kekuatan mereka. Maka jangan takut dengan kuasa orang-orang jahat yang memesongkan pikiran dan hati kita, yaitu musuh ketat kita, si iblis. Walaupun terlihat hebat, dahsyat, dan tidak dapat dikalahkan. Mereka berkuasa pada saat Tuhan masih membiarkan mereka berkuasa. Tetapi apabila tiba masa penghakiman, kekuatan mereka dengan mudah dipatahkan dan Allah akan menegakkan hak orang benar. Amin. Nah, tiba masa penghakiman, semua jenis wabah yang mudah dipatahkan, dengan mudah dipatahkan, dan kita akan menang. Amin. Kalau Anda berkata amin, bahwa kita meyakini apa yang Tuhan bicara kepada kita, bahwa musuh dengan mudah akan dikalahkan. Yang kedua, Allah pasti menghakimi dengan keadilan. Mazmur 75 ayat 7 hingga 8e. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Nah, ayat ini menunjukkan dan mengajar kita bahwa peninggian bagi seseorang bukanlah datang dari timur, dari barat, dari laut, dari gunung, atau bukan dari tempat lain, tetapi ia datang dari Tuhan. Walaupun manusia boleh memutarbalikkan fakta dan berusaha menjatuhkan serta merendahkan antara satu sama lain, Allah adalah hakim yang adil. Ada yang direndahkan dan ada yang ditinggikan. Mazmur 75 ayat 8. Nah, mari kita lihat semula pengadilan terhadap Yesus Kristus oleh Imam Kayafas. كأن الشلاك يشوى انصارت أمر لنا أن أنت مشيك بار إلى خاي هو أنا وتقسم برناش يثيب بيمين خيل وتيب أنا نشمي شلا كلكم شاملا هكشكي علخنا الشهاد شامل ملة Nah, seperti yang kita lihat di video tadi, memang pada masa lalu Tuhan Yesus tidak diadili dengan adil. Yesus tidak diberi peluang untuk membela dirinya. Namun lihat ayat ini. Mazmur 75 ayat 8b. Sebab semua piala ada di tangan Tuhan.
berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Nah, jika kita sebagai orang Kristen ditindas seperti hari ini, Alkitab kita dikatakan diubah daripada kitab asli, dan dikatakan lagi orang itu berusaha untuk mempertahankan keasliannya. Tidak apa, karena pada waktu yang ditetapkan Tuhan, Dia akan menghakimi dengan adil. Apa yang diadili? Nah, Tuhan mengadili tindakan kita. Sebagai orang Kristen, dosa-dosa kita sudah pun diampuni, dan Allah telah menerima kita sebagai anak-anaknya. Namun, Alkitab memberitahu kita bahwa pada hari pengadilan kelak, Allah tetap akan mengadili corak kehidupan kita. 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan bahwa sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, kita tidak lagi dilayan sebagai orang berdosa, tetapi oleh karena Allah akan mengadili semua orang, Dia masih akan mengadili hasil perbuatan kita, sama ada baik atau jahat, dan membalas dengan selayaknya. Wabak COVID-19 bercampur aduk dengan nilai sara hidup yang semakin susah. Bilangan orang yang dibuang kerja sehingga hari ini lebih kurang 100.000 orang. Dan bilangan orang yang bekerja harian yang tidak bekerja. Dengan pembentangan belanjawan 2021, kita semua mengharapkan ada keadilan dapat terjadi. Namun belanjawan ini untuk warga negara Malaysia. Tetapi bagaimana dengan bukan warga negara atau PTI? Mereka tidak menerima apa-apa bakul makanan. Malah bakul makanan untuk orang Malaysia tidak mencukupi. Saya sungguh sedih mendengar tangisan orang minta bakul makanan. Jadi apakah keadilan untuk mereka? Dan apakah keadilan daripada kita sebagai umat kesayangan Tuhan untuk mereka? Ingat, Tuhan akan mengadili tindakan kita. Dengar ini. Hari ini kehidupan kita dikelilingi oleh ketidakadilan. Ketidakadilan itu mungkin dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjunjung tinggi dan menjadi teladan dalam menjalankan keadilan dan kebenaran. Namun, jangan berhenti berharap dan beriman kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah, Hakim yang adil. Percayalah, akan tiba waktunya Allah akan memperlihatkan keadilannya baik kepada orang jahat dan umat kesayangannya. Amin. Pengakuan iman rasuli, marilah kita bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom. Pada pagi ini kita ada dua pengumuman. Yang pertama,
pada 28 hingga 29 November 2020, The Global Leadership Summit dalam bahasa Inggris edisi dalam talian akan diadakan. Temanya adalah Anda ada pengaruh. Jadi Anda boleh melihat di dalam buletin kita info yang lebih terperinci. Namun saya mendorong jemaah BM yang boleh memahami bahasa Inggris untuk bersama-sama menyertai acara ini dengan yuran Rp80 saja. Daftarlah dengan segera. Yang kedua ialah PKPB Sabah diteruskan selama 1 bulan sehingga awal Desember. Maka kita akan terus mengikuti kebaktian dalam talian. Oleh itu semua persembahan dan persepuluhan Anda boleh menggunakan bus atau pemindahan bank dalam talian. Akhir sekali, Allah kita adalah Allah yang mempedulikan kita. Lepaskanlah tempat kekhawatiran yang tidak pasti itu dan berikanlah ruang yang lebih besar kepada Tuhan Yesus yang berdaulat. Yakinilah Dia. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Doa Tuhan sama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Simban mantat gulu kisombai no noila andai no puri mana ai sesuai iya no oi Tuhan kesenangan kinarahingan kumadati au misimban mantat gulu gisombai no noila andai no puri mana ai sesuai Lisiu om gom pinu ku baadahan mengawit ginawa dahan min somok diam ponsi kau Tuhan konsiana Lisiu om gom pinum
diam. Konsi kau Tuhan, konsianan lu di kita daun. Konsi kau Tuhan, konsi kau Tuhan, konsi kau Tuhan, konsianan lu di kita daun.